Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya suatu ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, seorang sahabat dari kaum Ansor, itu mengalami sakit parah. Keadaan Sa'ad bin Ubadah ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi, mengunjungi Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah begitu saudaranya sakit, beliau mengunjunginya. Ketika baginda masuk menemui Sa'ad bin Ubadah, beliau mendapati bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ini dalam keadaan tidak sadarkan diri, pingsan karena sakitnya. Lalu Rasulullah bertanya, karena nggak tahu waktu itu, adakah Sa'ad ini sudah meninggal? Maka jawab orang-orang, belum wahai Rasulullah. Rasulullah melihat kondisi Sa'ad bin Ubadah ini kemudian menangis, dan akhirnya para sahabat yang lain ketika melihat Rasulullah menangis, maka mereka juga ikut menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada orang-orang yang hadir di situ, "Ala tasma'una? Tidakkah kalian mendengar?" Kata Rasulullah, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain." Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa hanya karena air mata. Wala bihusnil qalbi. Allah juga tidak akan menyiksa disebabkan hati yang duka cita. Walakin yu'adzibu bihadza. Tetapi Rasulullah menyiksa dikarenakan ini, sambil beliau wa asyara ila lisanihi, sambil beliau menunjuk kepada lidahnya. Au yarhamu, atau Allah akan merahmati seseorang itu juga karena lidahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa, yang kita mungkin jarang menghitung seberapa besar nikmat lidah ini. Kita baru terasa nikmatnya lidah kalau lidah kita terkena sariawan misalnya, atau lidah kita ada gangguan atau ada apa, baru kita terasa lidah itu begitu nikmat. Di sisi lain, lidah itu juga punya fungsi yang sangat luar biasa. Lidah bisa merubah sebuah peradaban. Lidah bisa mengubah manusia yang iman jadi kafir kalau dia mendapatkan hidayah Allah lewat lidah kita. Dengan lidah Rasulullah, akhirnya negeri Arab yang awalnya jahiliyah terbelakang itu menjadi negeri yang di situ dikatakan khairu ummah, bangsa yang terbaik, umat yang terbaik. Itu karena lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan wahyu Allah. Begitu juga kita bisa melihat lidah itu bisa membawa kehancuran. Kata Hitler, yang namanya kebenaran itu adalah kesalahan yang dipropagandakan. Kesalahan yang disebut-sebut terus-menerus oleh lidah-lidah manusia itu akan dipahami sebagai kebenaran. Sebagaimana kita tahu sekarang, pornografi itu kan jelas-jelas salah, tapi begitu diperjuangkan mati-matian oleh sebagian kalangan, bahkan tidak malu-malu menampakkan dadanya, bahkan ada yang sampai bertelanjang di depan orang banyak. Itu lama-kelamaan akan menjadi opini yang biasa. Itu juga karena lidah. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala di samping memberi sebuah nikmat yang luar biasa, Allah juga wajar ketika kemudian kata Rasulullah, lidah ini sebagai yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam hazzatun minaz zina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat bahwasanya anak Adam itu cenderung kepada perbuatan zina. Adraka zalika la mahalata, yang keinginan tersebut tidak dapat dielakkan lagi, di mana dia akan melakukan zina. Fazinal ainaini an-nazru, keinginan
zinanya mata itu adalah dengan an-nazr, dengan pandangan. Wa zinal lisani an-nutqu, dan zinanya mulut itu adalah dengan bentuk penuturan, dengan perkataan. Wan nafsu tamanna, sedangkan perasaan itu zinanya ialah bercita-cita untuk berbuat zina. Wal farju yusaddaqu dzalika aw yukadzibuhu, sedangkan kemaluan itu yang membenarkan perzinahan itu atau yang mendustakannya. Oleh sebab itu di sini ada Rasulullah telah memberikan bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh kita, semuanya itu bisa berzina. Berzina dalam arti mengangan-angankan, termasuk lidah itu bisa berzina dengan melakukan penuturan. Oleh sebab itu dalam fatwa MUI sebetulnya sejak tahun 2001 kemarin itu sudah dibuat bahwasanya di situ yang diharamkan bukan hanya pornografi, porno aksi, tapi juga porno wicara, berkata-kata, bertutur kata yang porno, cerita-cerita cabul dan sebagainya, itu juga diharamkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah juga pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Maka sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a." Orang bangkrut dalam pandangan kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, dan tidak punya barang. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya umatku yang bangkrut itu adalah umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga datang dengan pernah mencaci ini, mencaci seseorang. Wa qazafa hadza, dan dia pernah menuduh orang berbuat zina, qazaf. Ini pertama syatam, mencaci itu pekerjaan lidah. Qazaf, menuduh orang baik-baik berbuat zina, itu juga pekerjaan lidah. Wa akala mala hadza, dia makan hartanya ini. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah ini. Wa daraba hadza, dia juga pernah memukul ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka dia akhirnya diberikan kebaikan-kebaikan tadi, sholatnya diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya sudah habis, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Qabla ayyubdu alaihi, padahal dia itu belum impas antara kebaikan dengan keburukannya, antara apa kezaliman yang telah dia lakukan itu belum punah dengan kebaikan yang telah dia berikan. Ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar, maka akan diambil dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditempatkan, diberikan kepada dia, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menjelaskan bahwasanya sangat rugi sekali kalau lidah kita tidak kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah sangat merugi sekali kalau kita sampai terjerumus gara-gara lidah kita yang sembarangan berbicara, sembarangan mengumpat, atau sembarangan berkata-kata yang tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan beberapa kejelekan lidah. Mudah-mudahan dengan tahu kejelekan-kejelekan lidah ini, atau kita mengingat kembali bagi yang sudah tahu, kita bisa semakin menjaga agar kita tidak terjerumus ke dalam api neraka dikarenakan lidah kita. Kata Al-Ghazali, yang pertama di antara kejelekan lidah itu adalah bicara yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis dikatakan
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang lidah kita untuk bicara yang enggak karu-karuan itu tahan sekali. Berjam-jam kita ngomong terasa santai. Tapi ketika untuk membaca Al-Qur'an, untuk bicara yang bermanfaat, mungkin 30 menit sudah habis pembicaraan. Ini memang seperti itu, setan kerjanya melalaikan kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Di dalam surah Al-Mu'minun juga dijelaskan, di antara tanda orang-orang yang beruntung itu adalah wa 'anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari hal-hal yang melalaikan. Dan yang terlebih dari itu adalah bahwasanya semua perkataan kita itu ada dalam catatan malaikat yang senantiasa mengawasi. Di dalam surah Qaf Allah mengatakan, "Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah suatu ucapan pun yang diucapkannya kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi kita ngomong apa saja itu ada rekamannya. Yang kita insya Allah kelak akan mendapati rekaman perkataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal rekaman kita tadi dikasih nilai positif atau negatif. Rugi sekali kalau ternyata lidah kita yang diberikan Allah ternyata nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali juga menyatakan kejelekan yang kedua itu adalah berlebihan dalam berbicara. Termasuk di sini bersenda gurau yang terlalu berlebihan. Kalau tidak berlebihan sebetulnya tidak ada masalah. Karena Nabi dalam beberapa hal juga pernah bersenda gurau, pernah bercanda dan sebagainya. Tapi ini bukan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara kejelekan lisan itu adalah membicarakan kemaksiatan. Ini dalam surah Al-Mudaththir dikatakan sifat orang-orang yang masuk neraka Saqar. Ketika ditanya oleh orang-orang yang masuk surga, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka Saqar? Mereka berkata, "Lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna naqudu ma'al qa'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Kami tidak termasuk orang yang sholat, kata mereka. Kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami biasa membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakannya. Oleh sebab itu, ketika kita misalnya berada di tempat kerja atau kita berada di pasar dan sebagainya, ketika teman-teman kita misalnya mengobrolkan kebatilan, maka hendaknya kita mencegahnya atau kita menghindar dari membicarakan kebatilan itu. Termasuk teman kita misalnya menghibah, membicarakan aib orang lain, itu juga kita harus menghindar dari itu. Dan sebetulnya bukan hanya menghindar, kalau menghindar itu adalah selemah-lemah iman. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Kalau melihat kemungkaran adalah diubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Sehingga pemerintah yang punya kekuasaan seharusnya memang melihat kemungkaran dia bisa mencegahnya dengan membuat undang-undang yang mencegah kemungkaran atau apa saja. Kemudian menugaskan militer untuk menjaganya. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Seorang pemimpin toko misalnya, dia bisa menjaga, mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya. Karyawannya misalnya pakai pakaian seksi, itu bisa diambil atau dikasih penjelasan. Kalau tidak mau, bisa cari karyawan yang lebih Islam. Ini pakai kekuasaan, pakai tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, artinya kita harus menegur, menunjukkan sikap tidak suka, berbicara dengan mimik yang tidak menyenangkan, supaya orang itu tahu bahwasanya kita tidak suka dengan kondisi seperti tadi. Seperti yang sekarang ini terjadi, kayak pornografi. Itu mungkin di pinggiran
pembicaraan akan cenderung untuk menolak kalau pornografi itu diundangkan. Seolah-olah pornografi dengan helm itu lebih utama helm. Kalau helm harus standar. Padahal helm itu cuma menjaga kepala kita kalau terjadi kecelakaan. Sedangkan kalau pornografi itu bukan hanya menjaga kepala kita, isi kepala kita, anak-anak kita juga demikian. Dan kehidupan kita di akhirat itu akan terancam ketika pornografi bertebaran. Tanggal 26 kemarin saya sempat meng-clipping sebuah tulisan dari Banjarmasin Post bahwasanya remaja 13 tahun melahirkan sendiri. Ini di Inggris. Di dalam kamar, orang tuanya tidak tahu, tiba-tiba sudah ada anaknya. Yang lebih parah lagi ada di Arkansas. Di Arkansas, Amerika Serikat tahun 94 itu seorang bocah berusia 8 tahun melahirkan bayi kembar. Jadi ini di negeri-negeri yang pornografi sedemikian rupa dibiarkan, bahkan di sana tidak ada masalah orang melakukan apa saja yang dia inginkan. Ya kejadiannya seperti ini. Anak-anak kecil sudah demikian. Yang lebih canggih sedikit mungkin tidak sampai hamil, karena mereka sudah tahu yang namanya kondom, sudah tahu yang namanya kontrasepsi dan sebagainya. Anak-anak kecil di sana biasa saja, cepat matang. Kita bisa bayangkan umur 8 tahun sudah melahirkan 2 anak kembar. Itu dewasanya itu mulai umur berapa? Kalau hamil 9 bulan ya dia 7 tahun itu sudah melakukan hubungan suami istri. Berarti matangnya, haidnya itu umur berapa kita nggak tahu. Karena mungkin faktor gizi dan apa yang dia lihat setiap hari itu yang akan membentuk kematangan dia. Sehingga dalam hal ini membicarakan kebatilan itu merupakan sebuah perkara yang akan berakibat besar. Ketika kebatilan itu dibicarakan, orang akan terbiasa dengan kebatilan itu. Begitu juga ungkapan-ungkapan yang menolak syariat Islam, ungkapan-ungkapan yang bertentangan dengan Islam, itu semuanya adalah kebatilan. Kita jangan hanya menganggap kebatilan itu adalah misalnya orang membicarakan pornografi. Kebatilan itu adalah orang membicarakan riba, orang membicarakan misalnya tentang kemolekan tubuh wanita. Bukan hanya itu kebatilan, tapi kebatilan itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, itu adalah kebatilan. Ketika ada kezaliman pemerintah, kemudian dia mensupport, kemudian mengiklankan, di samping itu dia juga mempromosikan sependapat dengan kebatilan yang telah diprogramkan, maka sebetulnya itu juga merupakan kebatilan dan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya lidah kita. Lebih baik kita diam sebetulnya daripada kita ngomong sesuatu yang akhirnya justru memprovokasi, mengkampanyekan kebatilan. Kemudian yang keempat, yang termasuk kejelekan lisan itu adalah berbantah-bantahan dalam menyebut yang terlarang. Sedangkan berbantah-bantahan dalam rangka menyampaikan dakwah itu adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang ahsan, yang lebih baik. Rasulullah pernah berdebat dengan Nasrani Najran berkaitan dengan Islam, dengan Nasrani, kepercayaan mereka. Sehingga sampai akhirnya Rasulullah mengajak mereka untuk mubahalah, menentukan siapa yang hak dengan cara melaknat. Kalau engkau yakin dengan keyakinanmu seperti itu, aku yakin dengan seperti ini. Padahal sudah kujelaskan dengan sebaik-baiknya. Ya silakan, kamu bawa kaummu, aku bawa kerabat. Mari kita
bahala. Sampai itu dinyatakan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi perbantahan yang tidak boleh itu adalah perbantahan dalam perkara-perkara yang terlarang, yang sebetulnya itu misalnya boleh berbeda, tapi kita berbantah-bantahan, yang akhirnya justru merenggangkan persaudaraan sesama kaum muslimin. Tetapi diskusi dalam hal hukum Islam, dalam hal mencari kebenaran, sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Bagaimana juga para sahabat pernah biasa berdiskusi, biasa melakukan munaqashah. Sebagaimana juga kita lihat misalnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berdiskusi tentang membatalkan sholat, itu menyebabkan, tentang meninggalkan sholat itu menyebabkan orang kafir atau tidak. Itu terjadi diskusi yang cukup seru antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Begitu juga antara Imam Abu Hanifah dengan Ja'far As-Shadiq. Itu juga berdebat tentang fungsi akal dalam menentukan hukum. Itu hal-hal yang biasa, tidak menyebabkan mereka berpecah belah. Kemudian yang kelima, kata Al-Ghazali, yang termasuk kejelekan lidah itu adalah permusuhan. Kita saling mencaci, saling mencela dan seterusnya. Ini juga tidak boleh. Karena bermusuh-musuhan ini dalam Islam hukumnya haram, kecuali permusuhan dengan yang memang betul-betul musuh hati kita. Orang-orang kafir yang memusuhi Islam itu memang harus dimunculkan sikap permusuhan kepada mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang beriman yang bersamanya itu bersikap tegas, keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling sayang di antara sesama mereka. Bukan terbalik, dengan orang kafir bergandengan tangan, tetapi terhadap umat Islam sinis. Ada orang yang seperti itu, membela non-muslim, tapi justru malah terhadap sesama muslim sikapnya kurang bagus. Ini tidak termasuk dalam orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-7 itu adalah memaki dan berkata keji. Ini tidak boleh kita. Maka ungkapan-ungkapan yang tidak bagus itu tidak perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kalau di televisi ada seperti itu, ya diberitahu bahwasanya itu adalah hal yang tidak bagus, atau kita jauhkan sekalian dari televisi. Itu seperti itu. Atau kita pilihkan acara-acara yang pas untuk anak-anak. Apalagi kalau misalnya yang orang tuanya ini harus memberi contoh yang baik. Kalau orang tuanya terbiasa memaki, berkata keji, maka itu juga akan menurun kepada anaknya. Bukan menurun secara genetis, tetapi menurun karena lingkungannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah melaknat makhluk Allah, kecuali memang yang makhluk yang terlaknat seperti iblis, siapa lagi Fir'aun dan sebagainya, itu dilaknat nggak apa-apa. Tetapi kalau itu misalnya hewan atau makhluk yang lain, itu tidak boleh kita laknat. Anjing terlaknat misalnya, nggak boleh seperti itu. Karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuaca, kita katakan cuacanya sedang buruk atau cuacanya bagaimana dan seterusnya, yang menunjukkan ketidakridhoan kita kepada makhluk Allah, itu tidak boleh. Itu termasuk juga kejelekan lisan. Kemudian juga mengejek. Dalam Al-Quran dikatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Janganlah kalian mengejek satu kaum dengan kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Juga wanita yang jangan mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Bisa jadi wanita yang mengejek itu wanita yang diejek itu lebih baik daripada wanita yang mengejek. Ini tidak diperbenarkan. Kemudian yang ke-12 itu adalah menyebarkan rahasia atau aib seseorang yang dia melakukan kemaksiatan dengan secara sembunyi-sembunyi, maka kita tidak boleh kemudian menyebarkannya. Kalau dia masih punya rasa malu dalam melakukan kemaksiatan itu, dan kemaksiatan itu efeknya hanya untuk dirinya sendiri, maka kita tidak boleh kemudian menceritakan kemaksiatan
itu kepada orang lain. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya. Ini jelas bahwasanya beginilah yang akhirnya umat Islam itu satu dengan yang lainnya saling menjaga, saling memelihara. Ini sama sekali tidak diperbolehkan kita. Apalagi kita mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dalam surah Al-Hujurat seperti itu. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus. Jadi spionase, jadi intel. Jadi intel itu tidak boleh sebetulnya ketika dia mencari-cari kesalahan umat Islam atau rakyat kafir zimmi, tidak boleh. Intel itu hanya boleh dia mencari-cari informasi tentang negara-negara yang akan merongrong negara dalam negeri. Rasulullah SAW punya intel, tapi intelnya bukan untuk menginteli kaum muslimin, tapi untuk menginteli orang kafir Quraisy, ya, seperti Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu intel Rasulullah SAW. Bahkan data-data orang munafik itu sebetulnya dia tahu, tapi dia tidak kemudian menyebar, mengungkap itu semuanya. Sehingga daftar orang munafik ya cukup sedikit yang kita ketahui. Kalau itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya kita nggak tahu. Ini tentang menyebar aib. Apalagi kita kayak sekarang ya, wartawan check and recheck, wartawan apa itu? Ya yang seperti itu semuanya. Kalau orang misalnya ada pernikahan mereka ngomong ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian diburu-buru ya mencari-cari rahasia, ini pekerjaan yang tidak boleh sebetulnya. Kemudian berjanji dusta, termasuk berdusta. Dusta itu semuanya haram kata Rasulullah kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama adalah apa? Dusta seseorang untuk mendamaikan dua saudara. Dustanya seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suami dalam rangka menyenangkan hatinya. Itu enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, dusta dalam peperangan. Karena kata Rasulullah al-harbu hid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Maka itu diperbolehkan. Akan tetapi dalam peperangan pun umat Islam itu tidak boleh berdusta dalam arti melanggar perjanjian. Ya, kalau misalnya ada perjanjian maka harus ditepati. Tapi tipu daya dalam hal strategi perang itu diperbolehkan. Seolah-olah mau ke utara ternyata mau ke selatan, itu tidak jadi masalah. Kemudian yang ke-15 di antara kejelekan lisan itu adalah ghibah. Sama dengan tadi menyebar rahasia, kalau ghibah itu menggunjing, membicarakan aib orang lain tanpa orang itu tahu. Itu ghibah. Orang ingin merahasiakan sesuatu tetapi kita mengungkapnya. Itu ghibah. Kata Rasulullah, cukuplah orang itu menunjukkan mimik untuk ini tidak disebarkan. Misalnya berbisik kepada saudaranya, itu berarti sudah rahasia, jangan disebar-sebarkan. Apalagi sampai kita katakan, orang mengatakan tolong ini jangan disebarkan, berarti itu rahasia. Tidak dikatakan itu saja, dia toleh-toleh kemudian baru ngomong, itu berarti juga sudah rahasia. Kita tidak boleh menyebarkannya. Kecuali ada beberapa hal yang kita boleh menghibah ini, boleh membicarakannya. Kata Al-Ghazali, yang pertama itu dalam rangka mengeluhkan kezaliman. Ini boleh. Misalnya orang tuaku menzalimi aku begini. Dia kemudian mengadu, mencari penyelesaian. Itu enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, untuk meminta tolong untuk mengubah kemungkaran. Jadi ada kemungkaran, bagaimana kita bisa mengubahnya kalau kita tidak membicarakannya? Maka dalam hal ini juga diperbolehkan untuk menyampaikan kemungkaran, aib atau apapun. Kita tahu ada orang korupsi, wah ini aib nih, nggak boleh. Kita minta saja sekian persen. Itu jelas, itu nggak boleh. Kalau kemungkaran itu walaupun dia sembunyi-sembunyi, tetapi kemungkaran ini mengakibatkan
efeknya itu bukan hanya dirinya pribadi, tapi efeknya itu kemungkaran yang akan menyebabkan kerusakan umum, maka dalam hal ini bukan hanya kita boleh mengungkapnya, tapi kita wajib untuk membongkarnya. Ya. Sebagaimana hadis tadi, melihat kemungkaran harus diubah. Sehingga kita tidak kemudian ketika ada penguasa misalnya melakukan makar dengan negeri-negeri asing, misalnya berkomplot, kita tahu kemudian kita diam saja, ini nggak boleh seperti itu. Sebagaimana sahabat ketika itu ada seorang sahabat ya, yang ayat yang saya bacakan tadi, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu. Mereka adalah orang-orang yang berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka meninggalkan Rasulullah. Atau perkataan misalnya yaquluna la irja'na ilal Madinah la yukhrijanal a'azzu minhal azal. Kalau kami kembali ke Madinah, niscaya orang yang mulia, maksudnya dirinya Abdullah bin Ubay, itu akan mengeluarkan orang yang hina, maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Abdullah bin Ubay kepada kalangan kaum munafik yang kemudian kedengaran oleh sahabat. Abdullah bin Ubay sendiri sebetulnya ingin merahasiakan perkataan itu untuk kalangan intern sesama orang-orang munafik saja. Tapi akhirnya diungkap oleh sahabat, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay. Betul tidak perkataan seperti itu? Abdullah bin Ubay menolak, tidak mengaku. Tapi Allah memberikan kesaksian seperti itu. Kemudian yang ketiga, boleh itu menghibah itu dalam rangka meminta fatwa. Ada kejadian begini, hukumnya bagaimana misalnya. Ini diperbolehkan kita. Ada si A berzina dengan si B misalnya. Punya anaknya bagaimana hukumnya? Apa dapat warisan atau tidak? Itu diungkapkan tidak apa-apa. Untuk meminta fatwa. Kemudian yang keempat, boleh menghibah, boleh membicarakan kejelekan. Itu dalam rangka untuk mengingatkan umat Islam terhadap kejahatan yang serupa. Jadi kalau ada orang yang, ini kalau dalam skala kecil misalnya, ada teman kita yang biasa membohongi kita, ngutangnya konsisten, bayarnya tidak pernah, tukang bohong misalnya, atau ya kayak gitu, punya uang tidak digunakan membayar. Ketika dia mau ke saudara kita bisa mengingatkan seperti itu. Atau penipu misalnya, suka menipu. Kita tahu orang itu suka nipu. Saudara kita mau ditipunya, kita bisa memberitahu. Begitu juga kepada umat terhadap pemerintah juga demikian sebetulnya. Ketika ada pemerintahan atau penguasa yang mau membohongi rakyatnya, maka kita juga harus mengingatkan kebohongan apa yang akan disampaikan. Seperti di Yordania itu pernah teman-teman mengungkap di situ kekurangan air di Yordania. Ternyata air itu dijual ke Israel oleh pemerintah Yordania. Ini kita ungkap, pemerintah marah waktu itu. Karena memang seperti itu adalah sebuah kezaliman pada umat. Bagaimana di India itu saat 800.000 rakyatnya kelaparan, kurang pangan, ternyata India sendiri surplus gandum dan menjual gandumnya ke luar negeri. Ini kan sangat zalim. Seolah-olah rakyat yang miskin itu tidak punya hak hidup, sehingga mereka harus biarkan mati. Padahal pemerintah sendiri sebetulnya banyak sekali cadangan beras atau gandum. Sebagaimana di Indonesia, negeri kita banyak busung lapar, tapi pernah beras itu sampai busuk di gudang. Ini kan luar biasa sebetulnya. Ini boleh diungkap. Ketika kita memang harus mengungkapnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menyebut keburukan itu boleh kalau memang ia dikenal dengan sifat yang buruk seperti itu. Jadi yang namanya tidak boleh diungkap itu bukan hanya berbuat maksiat, tapi termasuk hal fisik sekalipun. Rambutnya botak, dia tidak suka kebotakannya itu diungkap, diceritakan. Ketika kita cerita si A botak, kita kemudian
jadi bahan ledekan dan seterusnya, itu juga tidak diperbenarkan. Akan tetapi ketika dia memang terkenalnya dengan nama-namanya misalnya sama, satunya Ahmad juga, cuma satunya butak, satunya enggak, maka ketika kita bilang Ahmad yang mana, Ahmad yang butak, itu enggak jadi masalah untuk membedakan, dan dia terkenal dengan sebutan seperti itu. Ini yang kelima. Yang keenam, boleh mengungkapkan keburukan, menggibah, itu kalau orang yang berbuat buruk itu tidak malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah berbuat fasik, dia tidak malu dengan perbuatannya, maka itu tidak ada halangan untuk mengungkapkannya. Ini berkaitan dengan ada sabda Rasulullah yang memang seperti itu. Orang yang tidak malu berbuat kemaksiatan itu tidak, Allah juga tidak malu untuk mengungkap rahasianya. Ini berkaitan dengan lidah seperti itu. Menggunjing orang, dilihat rambu-rambunya, apakah boleh atau tidak. Kemudian kejelekan yang ke-16 kata Al-Ghazali itu adalah mengadu domba. Ini jelas di antara kita mungkin tidak ada lah yang suka mengadu-ngadu, bilang ke A begini, ke B begitu, dengan maksud terjadi perpecahan dan sebagainya. Ini pekerjaan yang sangat berbahaya bagi keutuhan sesama kaum muslimin. Kemudian yang ke-17 bermuka dua, bicara lain dengan di hati, atau bicara ke A lain dengan bicara ke B. Kemudian yang ke-18 itu adalah memuji secara berlebihan. Jadi memuji itu termasuk juga tidak baik kalau itu berlebihan, bisa dikhawatirkan dia itu berdusta. Yang memuji berdusta karena apa yang dia katakan dia sendiri tidak tahu faktanya seperti apa. Si A itu misalnya begini. Bisa jadi dia nggak tahu si A itu pada hakikatnya seperti apa. Yang kedua, bahayanya bisa jadi yang dipuji itu menjadi lupa diri. Sehingga tidak bagus memuji orang, kecuali memang kita tahu orang yang kita puji itu tidak akan lupa diri atau menjadi sombong atau sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya, kejelekan lisan adalah mengucapkan perkataan yang tidak pas, walaupun maksudnya betul. Dalam hadis dari Hudzaifah misalnya dicontohkan perkataan apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki. Apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki. Itu tidak benar. Seharusnya kata Rasulullah, kata beliau, apa yang dikehendaki Allah kemudian engkau kehendaki. Jadi kehendak Allah baru kita berkehendak. Bukan kita mensejajarkan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-20 kata Al-Ghazali, kejelekan lisan adalah banyak bertanya, berdebat tentang sesuatu yang di luar jangkauan indera, yakni tentang sifat Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat perdebatan terhadap sifat Allah dan zat Allah itu menyebabkan umat Islam terpecah-pecah dalam berbagai pemikiran akidah Islam. Ya, ada yang Jabariyah, ada Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Itu karena berdebat dalam masalah yang sebetulnya tidak pantas. Bukan tidak pantas, memang tidak bisa untuk diperdebatkan. Tentang sifat Allah, apakah sama dengan zatnya? Allah itu misalnya duduk di atas arsy itu bagaimana? Apakah bersila atau bagaimana? Hal seperti itu tidak boleh dan tidak bisa untuk diperdebatkan, karena memang tidak ada keterangan tentang hal itu. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan larangan-larangan berkaitan dengan lidah kita. Mudah-mudahan kita bisa menghindari larangan-larangan tersebut. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerem lidah kita dari berkata-kata yang akan menyebabkan murka Allah. Dan di lain sisi, lidah itu juga sangat mulia ketika kita gunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah,
wa amila sholihan, beramal sholih, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Jadi kata Allah dalam hal ini tidak ada perkataan yang lebih baik daripada menyeru kepada Allah. Sehingga lidah ini kalau kita gunakan untuk mengajak orang taat kepada Allah, luar biasa pahalanya. Kalau tidak bisa, kita bisa melakukan yang lain. Banyak beristighfar atau banyak berzikir. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, enggak berat mengucapkannya. Tapi sakilatani fil mizan, yang kedua kalimat itu berat pada timbangan, yakni subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Jadi kalau kita daripada nganggur, bisa saja ngomong seperti itu, berzikir sambil naik motor atau sambil daripada ngelamun bengong, baca aja subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau la ilaha illallah, atau apa sajalah yang penting lidah kita tidak nganggur dan kemudian atau kita justru malah lidah kita melakukan yang haram. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan atau hal yang kurang jelas bisa disampaikan. Silakan Pak. Silakan. Seperti masalah Bank Mandiri yang jelas-jelas hakim ini memutuskan bebas kepada orang yang ternyata melakukan kesalahan. Sampai-sampai jaksa agung misalnya sebut marah. Kan kalau kita bilang hakimnya zalim, kan hakimnya tidak menang nih. Kalau kita bilang begitu. Apakah ini dibahas? Pak Fauzi silakan. Langsung jawab ini ya tadi ghibah itu beberapa hal yang diperbolehkan ya tadi. Kalau orangnya tidak malu-malu lagi, itu kan orangnya bangga kan, memutuskan dengan seperti itu bangga, jadi nggak masalah kita ungkap. Bahkan ini termasuk untuk mengingatkan kepada umat tentang buruknya sistem peradilan saat ini. Jadi itu bukan masuk masalah ghibah. Ketika ada kebijakan yang tidak pas dengan Islam, diproses. Itu seharusnya justru malah diproses, bukan malah diam. Kalau diam terhadap penerapan hukum yang tidak Islami, itu terancam dengan fasik, zalim atau kafir, kan begitu. Ada kemungkaran nyata-nyata, kita diamkan. Kalau hati kita justru pro dengan kemungkaran itu kan artinya kita ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu seharusnya jadi konsumsi kita untuk berbicara. Sebagaimana juga ketika Umar membuat waktu itu beliau pakai ada kain pembagian. Badan Umar kan besar, sedangkan yang sahabat-sahabat yang lain kecil badannya. Ternyata ke Umar cukup untuk bikin baju. Sahabat yang lain juga ada yang protes. Wahai Umar, engkau dapat bagian berapa? Kami dapat masing-masing satu. Apakah engkau dapat dua? Ini kan sebuah hal yang tidak benar menurut persepsi sahabat ya. Rakyatnya dapat satu, kok Umarnya sendiri dapat dua misalnya. Itu aja diproses oleh sahabat. Dan Umar dengan legowo waktu itu menjelaskan, saya juga dapat satu. Cuma bagian anak saya, Abdullah bin Umar, itu diberikan kepada saya dan ini cukup untuk bikin baju. Jadi, Masya Allah luar biasa sahabat Umar bin Khattab ini. Seorang kepala negara yang wilayahnya kalau kita bandingkan dengan Jerman, Prancis, kita gabungkan jadi satu, kita kalikan 4, itu masih luas wilayah Umar bin Khattab. Tapi beliau seperti itu, tidak menuntut kenaikan gaji, apalagi tunjangan perumahan, nggak ada waktu itu. Suatu ketika justru sahabat ini yang mikir ya, Umar itu pernah naik ke atas mimbar, terlambat jadi khotib. Dia mohon maaf kenapa terlambat, karena bajunya baru dicuci dan dia nunggu kering baru untuk naik mimbar. Sahabat yang lain tuh mikir bagaimana kita itu menaikkan tunjangan Umar. Jadi Abdurrahman bin Auf, ada sahabat yang lain. Tapi mereka tidak ada yang berani untuk usul.
siapa yang berani mengusulkan kepada Umar agar tunjangannya dinaikkan. Akhirnya mikir-mikir ketemu, oh ini Hafsah, anaknya Umar saja, suruh berpandir pada abahnya agar tunjangannya dinaikkan. Waktu itu Hafsah kemudian mendatangi Umar dan berkata, wahai ayah, bagaimana kalau tunjangan engkau dinaikkan? Ada yang mengusulkan demikian. Kata Umar, bilang siapa yang mengusulkan seperti itu, akan kupukul mukanya. Jadi luar biasa. Tidakkah engkau tahu kehidupan Rasulullah? Apa alat makanan yang paling baik dimakan oleh Rasulullah? Kata Hafsah, roti dari tepung kasar yang dicelup dengan minyak. Tempat tidur Rasulullah itu apa yang paling bagus? Kata Hafsah, kain yang dilipat jadi 4 kalau musim panas, kalau musim dingin dilipat jadi 2, satu untuk alas, satu untuk selimut. Jadi seperti itu Umar bin Khattab. Abu Bakar juga demikian. Sudah azan ya, kita pending, kita akhiri. Mungkin Pak Fauzi, mohon maaf di luar forum saja. Kita akhiri dengan istighfar dan doa besar masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah